Visi dan misi Universitas Bangka Belitung. Visi Universitas Bangka Belitung. Terwujudnya Universitas Bangka Belitung sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035. Misi Universitas Bangka Belitung. 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia. 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. 3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program, hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat. 4. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dengan mengembangkan keperanatan manajemen sumber daya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset. Baik, kita mulai ya cara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya di hari Senin ini. Saya ucapkan apa namanya, selamat menikmati libur ya, libur sementara ya sambil menunggu magang. Sebentar lagi akan mulai. Mungkin ada yang sudah berangkat. Baik, yang sama-sama kita hormati juga di sini Bapak kebetulan mengundang Bu Reni selaku nanti bagian administrasi di jurusan karena ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan administrasi yang akan hari ini kita jelaskan. Dan mudah-mudahan hadir semua hari ini ya di suasana dan di ruang virtual ini. Kenapa ada sosialisasi ini? Karena memang kita ingin mencoba mempersiapkan proses MBKM Anda semua ini berjalan sebaik mungkin. Dan semoga ini juga menjadi hal baru untuk percepatan skripsi bagi teman-teman yang kira-kira sudah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh jurusan. Baik, izin sebentar ya. Coba kita tampilkan paparannya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Jadi hari ini kita akan sampaikan beberapa hal terkait situasi ya, terkait situasi Anda nanti di semester 7 dan semester berikutnya. Ada dua topik hari ini, kita akan bahas tentang persiapan MBKM dan percepatan skripsi. Nanti di persiapan MBKM tentunya ada lagi pembekalan MBKM nanti yang langsung dari universitas. Nah, di hari ini Bapak akan cuma sampaikan beberapa yang perlu dipersiapkan. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya kepada seluruh mahasiswa kimia angkatan 2021. Alhamdulillah kita mendapatkan pendanaan MBKM baik skema pendanaan UBB maupun SSS. Alhamdulillah diperoleh semua dan semoga dengan kesempatan ini bisa memberikan
kegiatan MBKM yang maksimal dan menghasilkan luaran yang baik. Tentunya ini juga kami berharap dapat meningkatkan skill, kemampuan, pengalaman Anda nanti di dunia luar, dan itu bisa menjadi bekal ketika Anda sudah lulus nanti. Nah, perlu kami sampaikan bahwa fasilitator mungkin sudah disampaikan ya sama Bu Reni. Jadi, nah, kebetulan jurusan kimia itu fasilitatornya diamanahkan kuotanya ada 3 orang untuk menjadi fasilitator dari LPPM UBB. Nah, nanti ini udah dibagi yang jadi setelah dipetakan ya, Anda itu ada 10 tempat magang ya yang tersebar baik di Bangka Belitung dan di luar. Dan ini pembagiannya. Jadi nanti yang magang di Pertamina Pelaju, di Lemigas, di PT Mutiara Agro Sejahtera dan DLH Kota itu dengan Bapak untuk fasilitatornya. Kemudian untuk yang di UPTD di DLHK, kemudian PT Mutiara Laboratorium Mandiri dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota itu dengan Bu Nurhadini, dan yang PT Pertamina Pangkal Balam, BPOM, dan PT Timah nanti dengan Bu Ocha. Nah, itu adalah fasilitator yang nanti akan mendampingi teman-teman semua dari awal hingga selesai proses magang. Tentunya nanti fasilitator juga akan berkontribusi memberikan nilai dan akan menjadi bagian dalam proses konversi mata kuliah dari kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan selama magang. Nah, apa itu tugas fasilitator? Jadi nanti fasilitator itu akan mendampingi kegiatan, tapi mendampingi kegiatan di luar ya. Eh, Tentunya ketika sudah di dalam instansi ataupun perusahaan, itu menjadi wewenang dari pembimbing lapangan di tempat tersebut. Dan nanti fasilitator juga akan melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan. Nah, monitoringnya biasanya akan berupa kunjungan nanti ke tempat Anda masing-masing, kecuali yang di luar ya, kecuali yang di luar, apa namanya, yang di luar Bangka Belitung. Nanti tidak semuanya, paling ada beberapa yang jadi sampling atau sampel untuk dikunjungi untuk melakukan monitoring. Nah, bagaimana yang tidak dikunjungi nanti monitoringnya dilakukan secara daring. Jadi fasilitator ini akan membantu Anda untuk mendampingi kegiatan MBKM, tentunya berkaitan dengan bagaimana keterkaitan antara kegiatan dengan mata kuliah yang nanti akan menjadi konversi kegiatan. Nah, mohon perhatian selama pelaksanaan MBKM, kami sudah mengevaluasi pelaksanaan MBKM dari beberapa tahun. Ini sudah tahun ketiga kita mulai MBKM di jurusan itu dari angkatan 2018, sorry, 18, 19, 20, 21 ya, berarti udah keempat. Ya, 2019 kalau nggak salah. 2019, 2020, 2021. Ya, sekitar 3 tahun. Nah, jadi setelah kami melakukan evaluasi, mohon perhatian teman-teman sekalian yang akan MBKM. Mungkin ada beberapa yang sudah berangkat, kemarin sudah ada yang pamit, dan mungkin sudah berada di tempatnya. Dan dalam waktu dekat juga akan melaksanakan MBKM. Mohon perhatian, pertama, ketika Anda sudah memasuki perusahaan ya atau instansi, mohon menaati segala peraturan yang berlaku di perusahaan ya. Jadi Anda kalau sudah masuk ke tempat perusahaan, instansi, mohon, karena peraturan ataupun tata tertib ya di perusahaan itu berbeda-beda. Nah, mohon diikuti dengan sebaik mungkin. Yang kedua, itu adalah selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dan fasilitator. Jika nanti Anda ada kendala, baik itu selama kegiatan ataupun selama mungkin urusan administrasi dan sebagainya, ya nanti bisa hubungi fasilitator maupun DPL atau dosen pembimbing lapangan di perusahaan itu.
Biasanya nanti, sorry, ini bukan dosen pembimbing lapangan ya, pembimbing lapangan, sorry salah. Yang dosen itu fasilitatornya. Biasanya kalau pembimbing lapangan itu langsung ditunjuk dari perusahaan atau instansi. Jadi karena itu, karena pembimbing lapangan ini banyak terlibat dengan Anda, makanya nanti persentase penilaian itu lebih besar dari pembimbing lapangan dibandingkan fasilitator. Ya, jadi mohon selalu berkoordinasi dengan pembimbing lapangan dan dosen fasilitator. Nah, yang ketiga ini mohon di sana Anda aktif ya. Pertama, karena kita ini adalah mahasiswa jurusan kimia, mohon Anda dapat mengembangkan diri sesuai keilmuan dan tentunya berkontribusilah kepada instansi. Ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin memberikan tugas kita biasanya ada yang begini. Apa yang bisa Anda berikan untuk kami? Apa yang Anda bisa lakukan untuk kami? Biasa ada perusahaan yang memberi challenge kepada kita ketika magang, tapi tidak semua. Ada juga yang malah sibuk dengan rutinitas karena mungkin banyak sampel dan sebagainya. Nah, tapi ingat Anda adalah mahasiswa kimia yang tujuannya untuk magang itu adalah mencari pengalaman, mengembangkan keilmuan, dan memperkuat skill kita. Jadi harapan kami Anda setelah magang ya Anda banyak hal yang bisa diperoleh dan itu bisa benar-benar menjadi bekal ketika Anda nanti lulus. Anda lulus tidak akan lama lagi karena mungkin setahun paling cepat lah ya atau mungkin bisa lebih ya, sebelum dari itu dan memang sudah waktunya Anda untuk memikirkan itu. Nah, yang keempat tentunya Anda ketika keluar Anda akan bertemu dengan berbagai banyak entah itu siswa, entah itu mahasiswa yang dari luar UBB. Nah, mohon benar-benar kita dapat menjaga nama baik UBB dan prodi kita ya. Jadi apalagi kalau yang di luar bisa jadi nanti kita akan ketemu mahasiswa magang dari kampus A, kampus B, kampus C ya. Jadi mohon benar-benar menjaga nama baik UBB dan prodi kita. Jadi tunjukkan kalau kita ini mahasiswa yang benar-benar ingin mencari pengalaman, mencari ilmu, ya meningkatkan skill dan sebagainya. Jadi benar-benar melakukan proses ini dengan baik. Kemudian yang kelima, nah ini menjunjung tinggi etika, disiplin, dan integritas. Jadi mohon dengan sangat etika ketika dalam perusahaan ini dijaga teman-teman semua. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi jadi bahan pembicaraan dan sebagainya. Kita ikut saja aturan yang baik. Kemudian disiplin juga, masuk jam berapa ditentukan, mohon datang dengan tepat waktu. Kemudian biasanya ada perusahaan yang masuk jam sekian, pulang jam sekian, mohon diikuti. Kemudian integritas, kejujuran, dan sebagainya mohon dipahami dan dilakukan dengan baik. Nah, yang keenam, melakukan update RPCP ketika ada perubahan kegiatan. Jadi kemarin pas saat membuat proposal itu kan ada RPCP ya. Jadi itu kan masih tahap awal ketika Anda mencoba mencari gambaran apa sih kegiatan yang akan dilakukan. Nah, nanti ketika Anda sudah dalam pelaksanaannya pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mohon dilakukan update RPCP karena itu yang menjadi bagian untuk proses konversi di jurusan. Karena kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan selama proses magang itu yang menjadi bahan untuk konversi kegiatan di jurusan. Jadi ketika ada perubahan yang mungkin awalnya melakukan analisis kualitas air misalnya ya, ternyata di perusahaan itu kalian kebetulan tidak melakukan analisis kualitas air. Nah, mohon diganti dengan kegiatan yang lain. Nah, yang ketujuh, nah ini mengisi logbook mingguan. Ya, logbook mingguan itu ada di panduan teknis ya, pedoman teknis MBKM, itu formatnya sudah ada, tinggal diikuti saja. Dan itu isinya mingguan, minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, sampailah selesai ya. Jadi logbook mingguan kalau bisa setiap minggu diisi. Jangan pas sudah selesai MBKM baru diingat-ingat kegiatan minggu pertama atau apa ya, minggu kedua atau apa ya. Ada yang begitu. Sebaiknya benar-benar logbook mingguan itu diisi per minggu. Dan logbook mingguan itu kan sebenarnya ada harinya ya. Jadi kalau bisa itu menjadi
catatan harian lah ya, catatan harian yang diisi per minggu. Sebaiknya sih memang diisi per hari ya, jadi langsung ingat ya, jangan dirapel di akhir. Dan mengisi presensi. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak ada format presensi ya. Jadi kalaupun memang nanti ada perusahaan bertanya ada format absensi atau presensi enggak dari kampus, di pedoman itu tidak ada. Ada beberapa perusahaan yang memiliki format sendiri. Tapi kalaupun memang tidak memiliki format sendiri, nanti kita buatkan. Ya, presensinya seperti biasa. Biasanya ada kolom jam datang, jam pulang, kemudian aktivitas sama para pembimbing lapangan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi mohon diisi. Karena di logbook mingguan itu sebenarnya sudah mewakili presensi sih kegiatannya. Karena kalian kan udah ketahuan tuh hari ini misalnya ngapain, ada parabnya dan seterusnya. Tapi kalaupun memang harus ada presensi dari perusahaan untuk melihat penilaian kehadiran, kedisiplinan dan seterusnya itu silakan dibuat. Dan yang terakhir ingat kegiatan MBKM kalian kan didanai ya. Jadi mohon itu berbasis output. Jadi tentunya akan ada luaran yang dihasilkan dari proses magang. Luarannya bisa berbagai macam ya, nanti tinggal dipilih saja. Nanti konsultasi dengan pembimbing lapangan dan fasilitatornya. Itu ya, jadi selama pelaksanaan MBKM mohon dipatuhi ya. Dan ini pesan kami dan semoga nanti pelaksanaan MBKM-nya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Nah, ini logbook mingguan. Ini saya ambil pedoman teknis. Nanti ini kan pengisiannya mingguan ya. Nama, NIM, jurusan, jenis program BKM, mitranya perusahaannya apa, fasilitatornya siapa, minggu pelaksanaan, minggu pertama atau 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, ini ada hari kan, ada hari, ada tanggal, kemudian kegiatannya ngapain hari itu. Nah, kode sub kegiatan ini diperoleh dari RPCP ya. Jadi nanti kan ada RPCP, ada kode kan. Ya, jadi kodenya nanti yang dimasukkan ini berkaitan dengan kode kegiatan yang mana. Berapa menit durasinya nanti diperkirakan saja sesuai dengan kegiatan. Nanti, nah bisa diparap supervisor, bisa diparap di akhir minggu atau setiap hari mana yang memungkinkan saja. Ya, jadi silakan diisi. Nah, nanti ini diisi untuk fasilitator MBKM yang di sini, ini nanti saja tanda tangannya, karena kan tidak mungkin kalian setiap minggu ke kampus untuk minta tanda tanganin ya. Jadi yang penting kalian mengisi ini dulu, nanti fasilitator MBKM-nya tanda tangannya di akhir saja. Tapi kalau mau disampaikan ini ke fasilitator, misal ini laporan mingguan kami Bu, Pak, silakan, tidak masalah. Mungkin ada juga fasilitator yang langsung parap, silakan, nggak masalah. Ini juga mau diparap tantangan langsung setiap minggu juga nggak masalah. Ya, mana yang ini aja, mana baiknya aja. Oke, ini format logbook ya. Nanti diketik sendiri ya. Sebetulnya saya belum ketemu Word-nya nih, nanti dicari aja ya. Nanti dibuat sendiri. Oke. Oke, sebentar. Nah, sementara itu dulu seputar persiapan dan pelaksanaan MBKM untuk hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Terkait administrasi dan sebagainya, ada pertanyaan seputar persiapan dan pelaksanaan MBKM? Mungkin ada yang masih kendala dengan MBKM-nya? Maaf, Pak. Izin bertanya. Silakan Umi. Untuk yang di pelaju itu kan cuma 3 bulan, Pak. Nah, itu apakah ada tugas tambahan apa gimana, Pak? Nah, oke. Nanti kita jawab pada sesi berikutnya ya. Baik, Pak. Makasih. Oke. Yang berikutnya ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa cukup ya. Oke, kita lanjut ke percepatan skripsi ya. Nanti pertanyaan ini akan coba dirapel dengan jawaban di video di paparan berikutnya. Jadi begini teman-teman, kita berikan judul percepatan skripsi. Kenapa? Karena memang biasanya kita skripsi itu di semester 8 ya.
Tapi kita punya kebijakan skripsi itu bisa diambil di semester 7. Cuman ada tapinya. Nah, untuk di kita memprioritaskan ya. Jadi percepatan skripsi ini diutamakan bagi mahasiswa yang punya IPK lebih dari 3,5. Jadi 3,5 ke atas dan telah memenuhi syarat mengambil skripsi. Sebenarnya tujuannya adalah apa? Karena kita mencoba lulusan yang 3,5 ke atas IPK ini, itu dia dapat menjadi lulusan yang cum laude ya. Karena kan syarat untuk lulusan dengan pujian itu kan dia harus pertama kurang dari 4 tahun ataupun pas 4 tahun dan IPK-nya 3,5 ke atas. Nah, jadi semakin banyak mahasiswa yang lulus cum laude itu akan menaikkan indikator kinerja program studi. Jadi kita punya target program studi itu sekian ya untuk lulusan cum laude, untuk lulusan tepat waktu. Jadi memang percepatan skripsi ini memang ditujukan untuk IPK lebih dari 3,5 ke atas. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu syarat skripsi ya. Syarat skripsi ini berdasarkan peraturan rektor. Itu sebenarnya hanya ada 2. Bukan ada 2, ada 4. Empatnya itu ditambahkan dengan aturan di prodi. Yang pertama itu kan mahasiswa aktif. Oke lah, semua pasti mahasiswa aktif ya. Yang kedua itu telah menempuh minimal 120 SKS. Nah, setelah dicek sama Bu Reni, kayaknya alhamdulillah sudah memenuhi semua 120 SKS. Bukan semua sih, hampir beberapa yang sudah ini. Kemudian IPK lebih dari 2. Nah, kami tambahkan di nomor 3 dan 4. Ini kalau bisa sudah mempunyai sertifikat TOEFL atau setidaknya minimal punya bukti pendaftaran tes TOEFL. Untuk apa? Karena kan tes TOEFL ini ya ini merupakan syarat ya untuk Anda yudisium nanti. Dan kalau Anda ingin tes, silakan teslah dari sekarang karena ini kan sertifikatnya berlaku 2 tahun. Jadi apa namanya? Ini menjadi syarat nanti untuk Anda proses pelaksanaan skripsi. Dan kami untuk nomor 4 ini tidak memiliki nilai E karena ini nanti akan kendala di sidang dan tidak memiliki nilai D atau memiliki nilai D kurang dari 10%. Ya, jadi itu aturan di jurusan yang perlu dipahami. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana dengan mahasiswa yang lain yang tidak diprioritaskan, yang tidak diutamakan tadi. Jadi begini teman-teman, seluruh mahasiswa angkatan 2021 ya yang telah memenuhi syarat, ya, syaratnya tadi, itu diperkenankan mengajukan judul dan calon pembimbing skripsi pada semester 7. Jadi nanti Anda dapat sudah mengajukan judul dan calon pembimbing skripsi pada semester berjalan ini. Nah, pengajuan dapat dilakukan secara online melalui Google Form dengan mengunggah Form A3. Nah, Form A3-nya nanti akan Bapak sampaikan di belakang, ya. Dapat diunduh dalam Google Form. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan aktivitas MBKM? Nah, pertama, mahasiswa yang sedang melakukan MBKM tidak diperkenankan melakukan aktivitas penelitian skripsi saat pelaksanaan MBKM, ya. Mohon ya, jadi memang ketika Anda sudah memenuhi syarat untuk mengambil skripsi dan masuk dalam skala prioritas jurusan, mohon dengan sangat tidak diperkenankan melakukan aktivitas penelitian saat pelaksanaan MBKM. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan penelitian saat MBKM, tentunya waktu pelaksanaan MBKM Anda akan terpotong, akan berkurang. Dan akhirnya SKS Anda pun tidak akan memenuhi. Nah, terus bagaimana cara agar tetap penelitian itu bisa jalan? Nah, sebenarnya mahasiswa dapat melakukan penelitian itu di luar pelaksanaan MBKM. Jadi misalnya Anda misalnya Anda magang jam 7, anggaplah setengah 8, masuk selesai jam 4. Nah, di luar itu jam 4 ke atas atau hari Sabtu atau hari Minggu Anda boleh melaksanakan penelitian MBKM atau setelah MBKM selesai. Nah, setelah MBKM selesai ini Anda bisa melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan skripsi.
Jadi misal di semester 7 Anda ternyata MBKM-nya cuma 3 bulan. Nah, berarti kan ada waktu untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi ada waktu untuk menyelesaikan proses penelitian. Nah, yang ketiga, mahasiswa yang melakukan kontrak skripsi pada semester 7, maka konversi MBKM yang diperoleh hanya 14 SKS. Karena kan begini, teman-teman. Jadi, karena skripsi bisa diambil di semester 7, maka konsekuensinya adalah, kan skripsi itu 6 SKS ya, konsekuensinya adalah MBKM yang dikonversi itu hanya 14 SKS, karena Anda tidak diperkenankan lebih dari itu. Dan wajib menyesuaikan atau wajib mengupdate RPCP. Kan RPCP kemarin kan dibuat 20 SKS kan, berarti nanti kalau Anda ingin ngambil skripsi, berarti RPCP-nya hanya dibuat 14 SKS. Dan itu harus dikonsultasikan lagi dengan fasilitator. Nah, selain itu, mahasiswa yang mengambil skripsi pada semester 7 wajib sudah melakukan seminar proposal sebelum penelitian dimulai. Jadi, teman-teman yang ngambil skripsi, ya, itu sudah wajib melakukan seminar proposal sebelum penelitian dimulai. Nah, kemarin ada yang bertanya, kami mau seminar proposal, tapi di syarat Sempro itu kami belum pernah nonton, belum pernah menghadiri teman-teman yang Sempro. Jadi ada syarat kan minimal sudah menghadiri 10 atau beberapa ya. Nah, melihat ini kami lakukan kebijakan. Jadi, nah ini dalam beberapa waktu dekat akan ada teman-teman yang seminar proposal. Ada 2 orang dari angkatan 2020. Nah, mohon angkatan 2021 bisa hadir di sana. Jadi biar bisa mendapatkan syarat untuk mendaftar seminar proposal. Ya, jadi makanya kemarin sudah saya sampaikan untuk angkatan 20 dan 21 mohon ketika ada seminar proposal mohon dihadiri karena itu akan menjadi syarat ketika Anda akan seminar proposal. Jadi nanti ada POM yang harus diisi, nanti itu menjadi syarat administrasi ketika akan mendaftar seminar proposal. Nah, ini mungkin ada pertanyaan berikutnya lagi. Jika skripsi tidak dapat diselesaikan pada semester 7, apa yang terjadi? Yang terjadi maka nilai tidak akan keluar pastinya, ya. Karena kan 6 SKS itu tidak bisa dipotong-potong. Ya misal Anda sudah seminar proposal langsung nilai skripsinya keluar tidak. Maka solusinya nanti ini akan dijelaskan lagi sama Bu Reni ya. Mata kuliah skripsinya itu dihapus dan diganti dengan mata kuliah konversi. Nah, bagaimana teknis administrasi nanti mungkin bisa dijelaskan sama Bu Reni ya di Siakat. Jadi mahasiswa yang tidak selesai, ya dia ngontrak skripsi nih. Ternyata semester 7 ya dia tidak selesai penelitiannya. Nah, ya, tidak selesai penelitiannya, maka tadi mata kuliah skripsinya dihapus dan diganti dengan mata kuliah konversi. Artinya akan ada update lagi dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi ini akan dikomunikasikan lagi dan kita lihat nanti dan ini sifatnya kondisional. Ya, jadi untuk yang semester 7 yang ambil kontrak skripsi. Sorry. Nah, ini adalah timeline skripsi ya. Timeline skripsi untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2021. Jadi hari ini kita mulai sosialisasi persiapan skripsi tanggal 8 hari ini. Nah, setelah ini mulai hari ini malah sampai 19 Juli silakan Anda daftar usulan calon pembimbing skripsi beserta judulnya. Nanti pendaftarannya via Google Form. Ya, yang penting sudah memenuhi syarat ya, telah memenuhi 120 SKS dan IPK-nya lebih dari 2. Nah, untuk TOEFL sama apa tadi yang nilai D itu ketika yang untuk prioritas ya, untuk yang skala prioritas. Tapi kalau setidaknya untuk yang ini yang penting telah memenuhi 120 SKS dan IPK lebih dari 2. Untuk usulan calon pembimbing skripsi. Nah, ini nomor 3 dan seterusnya ini mengikuti kalender akademik di UBB. Yang jelas pembayaran UKT itu akan dimulai 1 sampai 16 Agustus, pengisian KRS ya, kontrak. Berarti kan di situ akan ada kontrak skripsi juga. Itu tanggal 7 sampai 16. Saya kurang tahu nih apakah KRS
reguler sama KRS Kampus Merdeka sama waktunya nanti Bu Reni akan bantu jelasin ya. Kemudian penentuan dosen pembimbing skripsi nanti di tanggal 19 Agustus setelah setelah Anda melakukan, kan kita akan mendata nih siapa aja yang sudah kontrak skripsi dan siapa aja yang sudah mendaftar via Google Form nanti ya. Nanti pengumumannya 1 hari setelah itu. Kemudian nanti pendaftaran seminar proposal itu 2-6 September 2024. Kemudian pelaksanaan Sempro itu tanggal 9 sampai 20. Nah, Sempro itu dilaksanakan secara daring ya. Jadi misalnya Anda posisinya masih di luar, nggak apa-apa, diperkenankan untuk ikut proposalnya dilakukan secara daring. Kemudian seminar hasil dan sidang kita targetkan itu di akhir Desember. Ya, di akhir Desember. Nah, seminar hasil dan sidang ini dilaksanakan secara luring. Nah, kami berharap nomor 9 ini atau pelaksanaan seminar hasil dan sidang ini seluruh kegiatan MBKM Anda sudah selesai. Ya, jadi benar-benar tinggal seminar hasil dan sidang. Nah, yudisium nanti di bulan Januari dan Anda akan diwisuda itu di tanggal 17 April 2025. Nah, ini sekiranya jadwal yang bisa diperhatikan untuk persiapan. Nah, ini kan dari Juli, Agustus, September ini kan masih ada waktu untuk kalian melaksanakan MBKM. Nanti yang mungkin MBKM-nya selesai duluan, 3 bulan misalnya ya. Nah, 1 bulan berikutnya silakan Anda mungkin bisa sambil melaksanakan penelitian untuk skripsi. Jadi artinya 3 bulan ya berarti sesuai dengan SKS yang Anda peroleh selama 3 bulan. Nanti kan ada hitung-hitungannya. Nah, itu ya, jadi sekalian menjawab pertanyaan Umi tadi. Nah, panduan skripsi ini nanti ketika Anda membuat proposal, kita sudah punya pedoman. Di dalam pedoman ini ada pedoman penulisan proposal dan penulisan skripsi. Jadi ini nanti akan Bapak berikan di dalam berkas folder di Google Drive. Nanti tinggal diunduh aja. Nah, silakan di screenshot ya di layar masing-masing. Jadi ini yang sebelah kiri dari layar kita adalah link pengajuan judul dan calon pembimbing skripsi. Dan yang sebelah kanan ini adalah link dokumen skripsi. Nah, link dokumen skripsi ini berisikan pedoman penulisan skripsi dan POM A3 tadi. POM A3 itu POM yang harus diisi oleh Anda yang di situ berisikan tentang rencana judul skripsi, usulan calon pembimbing, dan ditantangani oleh dosen PA dan Anda sendiri selaku mahasiswa. Nah, nanti POM A3 itu diupload di Google Form yang di sebelah kiri. Pengisian itu dimulai dari hari ini sampai tanggal berapa tadi? Sampai tanggal 19 Juli 2024. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan untuk percepatan skripsi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau Bu Reni ada yang mau ditambahkan, Bu. Atau nanti aja, Bu. Sekarang kah? Atau? Ada kita Boleh lah. tunggu pertanyaan dulu ya. Oh iya. Oke. Oke, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa kimia angkatan 2021. Jadi Anda dipersilahkan untuk melaksanakan MBKM dan juga dapat mengambil skripsi. Tentunya dengan konsekuensi tadi ketika Anda MBKM dan adanya skripsi ini tentunya akan mengurangi konversi SKS yang diperoleh. Jadi hanya dapat 14. Tapi kalau misalnya memang Anda nanti saja di semester 8 ngontrak skripsinya juga nggak masalah. Jadi di semester ini Anda bisa yang penting semua mahasiswa yang telah memenuhi 120 SKS tadi diperkenankan mendaftarkan judul, rencana judul sama usulan calon pembimbing skripsi. Itu diperkenankan di semester 7. Nanti ketika MBKM Anda sudah selesai, bisa saja Anda bisa langsung untuk melaksanakan skripsinya.
Ingat tahapan skripsi itu dimulai dengan seminar proposal ya. Jadi penelitian itu tidak bisa langsung dimulai tanpa seminar proposal. Jadi harus seminar proposal dulu. Begitu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Sel. Misalkan, kan kata Bapak tidak boleh mengerjakan skripsi dalam waktu MBKM. Mm-mm. Misal, penelitian maksudnya. Mm-mm. Misalkan perusahaan kayak kantornya itu mengizinkan buat melakukan penelitian di dalam lab mereka tuh tetap boleh atau tidak, Pak? Oke, langsung jawab aja ya Sel ya. Iya, Pak. Begini, MBKM itu kan kegiatannya sudah terencana ya Sel ya. Selama 4 bulan. Hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain gitu ya. Jadi pastinya itu tidak ada penelitian kan di situ. Nah, artinya kalau kalau Anda itu melakukan misalnya hari ini penelitian gitu ya. Nah, artinya kan waktu kalian terpotong tuh jadinya selama 4 bulan. Nah, kalau waktu terpotong nanti SKS-nya bakalan tidak penuh jadinya, tidak nyampe 20 SKS. Jadi kan menit menit itu kan Bapak pernah sampaikan di sosialisasi sebelumnya ya bahwa perhitungan 4 bulan 20 SKS itu ada perhitungannya berdasarkan menit kegiatan. Jadi kalau Anda melakukan penelitian yang bukan MBKM tentunya itu akan memotong menit kegiatannya. Dan itu tentunya nanti kalau dihitung itu akan mengurangi SKS. Gitu kira-kira Sel. Makanya kalaupun mau penelitian, tadi kami sarankan di luar jam pelaksanaan MBKM. Biasa teman-teman yang angkatan 2020 kemarin itu, mereka melakukannya di hari Sabtu, di hari Minggu, atau di luar atau setelah pulang MBKM. Begitu ceritanya. Gitu Sel ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Cukup? Nah, kalau cukup, silakan Bu Reni bisa ditambahkan Bu. Oke, baik Pak Peri, terima kasih Pak Peri. Apakah suara saya terdengar? Nggak, ya. Oke. Ibu mau menambahkan sedikit ya mengenai KRS. Jadi kalian yang MBKM seperti biasanya itu kan biasanya bayar UKT dulu kan sebelum ambil KRS. Nah, itu tetap bayar UKT, baru nanti kalian terhitung statusnya terhitung aktif kan di semester gasal. Jadi setelah bayar UKT baru kalian bisa mengambil yang apa KRS tadi. Cuman bedanya untuk KRS di apa MBKM ya. Di dia tuh di si akadnya di menu MBKM. Nanti kalian buka si akad kalian masing-masing itu ada menu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti di situ ada lowongan. Lowongan nanti lowongan itu nanti ibu yang isi. Kalian pilih sesuai dengan tempat magang ya, tempat magang atau lokasi nanti itu ibu yang isi. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah fix RPCP itu koordinasi dengan fasilitatornya itu kirim ke ibu ya. Nah, itu nanti RPCP kalian itu yang ada konversi mata kuliah itu nanti ibu nanti yang nginput di si akadnya. Jadi kalian tidak perlu input apa namanya mata kuliah konversinya yang diisi akad ibu yang inputnya. Jadi kalau sudah fix silakan kirim WA ke ibu itu untuk RPCP-nya. Nah, untuk yang mau mengambil skripsi itu kalian ada dua menu untuk pengambilan KRS. Jadi skripsi itu ngambil KRS-nya seperti biasa, seperti kalian mengambil mata kuliah seperti sebelumnya. Jadi KRS itu di KRS di si akad yang seperti pengambilan mata kuliah biasa itu nanti pilih mata kuliah skripsi ya. Kalau tidak salah kodenya UBB 409 skripsi itu nama saya kan. Nah, hanya mengambil itu. Untuk yang MPKM tidak perlu mengambil yang KRS itu berarti untuk yang tidak skripsi maksudnya. Yang tidak skripsi itu hanya bagi yang mengambil skripsi nama SKS. Dan tadi juga sudah disampaikan Pak Peri ya untuk yang skripsi tadi diprioritaskan yang IPK-nya 3 di atas 3,5. Nah,
Dan itu juga diharapkan kalian tuh yakin bahwa memang Januari itu diusahakan sudah sidang gitu. Jadi kan berarti nilai skripsinya sudah bisa diisi ya. Kalau Januari sudah sidang, kalian sudah yudisium akhir Januari, berarti kalian skripsinya tidak kosong nilainya. Jadi nilai skripsi itu nanti bisa dikonversi ke MBKM gitu. Di MBKM konversi dengan yang dengan apa ditambahkan konversi yang 14 SKS. Jadi 14 SKS mata kuliah konversi MBKM ditambah dengan 6 SKS mata kuliah skripsi. Jadi full konversinya 20 SKS. Itu di yang mau mengambil skripsi ya. Nah, untuk kemungkinan apa? Kalau skripsi tidak selesai berarti 6 SKS skripsinya itu kosong nilainya kan? Nah, kalau kosong itu kemungkinan konversinya harus diganti dengan mata kuliah konversi lain kalau tidak selesai. Kalau misalkan Januari kalian belum bisa sidang, ya terpaksa kalian harus merubah RPCP ya, merubah RPCP lagi gitu. Harus mengganti 6 SKS mata kuliah skripsi itu dengan 6 SKS mata kuliah konversi MBKM. Karena konversinya tuh untuk IKU ya. Ini sebenarnya untuk IKU tuh fullnya tuh 20 SKS itu. Sebenarnya minimal bisa 10 SKS tapi maksimal 20 SKS. Lebih bagus 20 SKS itu untuk IKU BB gitu. Terus untuk Ibu sampaikan sedikit untuk laporan ya, laporan pertanggungjawaban, terutama yang ISS. ISS itu laporan pertanggungjawabnya kan banyak ya, ada untuk transportasi, ada apa biaya programnya. Nah, itu terutama yang di luar daerah itu jangan sampai kayak boarding pass itu kwitansi taksi itu jangan sampai hilang ya. Karena itu sangat penting untuk pelaporan kalian nanti. Tuh. Tuh jadi diharapkan semua nota kwitansi itu apapun itu jangan dibuang ya. Itu nanti untuk pelaporannya itu nanti. Nah, terus MBKM mungkin itu saja ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan ya. Semoga MBKM kalian bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat ya di tempat dan lokasi magang masing-masing. Ya, baik. Mungkin itu saja Pak Ferry. Oke, terima kasih Ibu Reni. Baik, itu saja yang dari jurusan sampaikan ya. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Cukup? Pak izin nanya. Silakan Ulan. Kalau yang tadi kan syaratnya kan IPK harus lebih dari 3,5. Nah, kalau IPK di bawah tuh cuman ya, Pak? Nah, kalau yang di bawah 3,5 memang kan diutamakan. Pokoknya semua mahasiswa yang semester 7 yang sudah memenuhi syarat itu sudah boleh daftar judul dan usulan pembimbing. Jadi kalaupun mau kontrak skripsi, mohon dipikirkan waktu pelaksanaan MBKM-nya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Reni ya. Jadi Anda harus bisa menyelesaikan penelitian itu sampai Desember. Ya, setidaknya awal. Ya, jadi Desember akhir itu sudah seminar hasil ataupun sidang. Jadi paling mentok awal Januari lah, karena batas pendaftaran itu untuk yudisium apa wisuda ya Bu Ren ya. Akhir Januari. Jadi akhirnya sebelum itu kalau misalnya udah selesai. Nah, tapi ingat teman-teman yang mungkin mohon maaf jadi mengelompokkan IPK 3,5 dan ke bawah. Ini sebenarnya bukan mengelompokkan ya. Karena Bapak melihat ada potensi ini ada teman-teman yang 3,5 ini bisa lulus cum laude ya, lulus cum laude. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita utamakan yang itu. Dan melihat waktu MBKM juga karena tidak semua
Tidak semua yang 3,5 ke atas itu dia mungkin juga masih ada pertimbangan untuk ngambil skripsi kan. Mungkin oh nanti aja ngambil skripsi. Nah, tapi itu silahkan. Ini diberikan kesempatan. Mau itu yang di atas 3,5 ataupun di bawah 3,5. Tapi ingat, lihat waktu pelaksanaan MBKM-nya. Jangan sampai skripsi ini mengganggu waktu pelaksanaan MBKM. Itu saja pesan dari jurusan. Nah, Bapak sudah sampaikan timeline-nya, bulan dan teman-teman. Ini, kalau misalnya kalian mau ngambil skripsi, ini timeline-nya loh. Nah, silahkan diikuti. Dan Bu Reni tadi sudah berpesan, jangan sampai nanti ribetnya di akhir. Ribet di akhir begini, ketika Anda ngambil skripsi, ya, eh, mau ikut-ikutan nih, saya mau ngambil skripsi ini, saya mampu melaksanakan penelitian nih, ternyata penelitiannya tidak selesai. Nah, akhirnya kan Anda cuma dapat 14 SKS dan akhirnya nanti 6 SKS terakhir itu akhirnya ngubah lagi RPCP, nanti ke tempat magang lagi, minta tanda tangan fasilitas, administrasinya bakalan pasti akan ribet. Jadi silakan dipikirkan, kalaupun memang mau ngambil skripsinya di semester 8 saja nggak masalah. Ya, jadi semester 7 ini silakan Anda apa namanya daftar saja judul sama pembimbingnya. Jadi ketika Anda sudah semester 8, Anda sudah mulai penelitian. Nanti kalau ada waktu kosong, nanti kita lihat kebijakannya. Kalau ada waktu kosong setelah pelaksanaan MBKM, Anda tetap kita ikuti seminar proposal sebelum semester 8 masuk. Jadi yang jelas, bagi yang mau ngambil skripsi di semester 7, kami berharap sudah seminar proposal, itu saja sih. Ya, berharap itu sudah seminar proposal. Nah, tapi mohon diperhatikan untuk semester 7 fokus utama kalian itu adalah MBKM. Ya, MBKM dulu nih. Nah, tapi kalau ada kesempatan sambil skripsi, maksudnya bukan sambil ya, ada kesempatan Anda bisa menyelesaikan skripsi itu dengan timeline yang kami tentukan, ya monggo silakan. Tidak mesti IPK 3,5 ke atas. IPK 3,5 ke atas itu hanya prioritas dari jurusan saja, ya. Di bawah itu ya nggak masalah. Cuman mohon dengan sangat fokus ke kegiatan MBKM dulu, ya. Kalau emang tadi punya keinginan mau ngambil skripsi, pastikan bisa diselesaikan di semester 7 juga, ya. Karena eh, agar tadi bisa tercapai 20 SKS. Jadi kan nilai skripsinya tetap keluar, ya tidak perlu ubah RPCP lagi, ya tidak perlu ngurus administrasi lagi dan seterusnya. Kira-kira begitu, Wulan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Rian. Terkait seminar proposal itu kan dilaksanakan secara daring dan secara timeline itu pelaksanaannya masih dalam rentang MBKM. Nah, itu Iya. misal seandainya memang dilaksanakan seminar proposal, itu perizinan ke instansinya bagaimana ya, Pak? Baik. Jadi begini, untuk seminar proposal ini bisa kita lakukan di hari Sabtu, Rian. Di luar pelaksanaan MBKM atau setelah kalian pulang, ya. Nah, atau nanti kita lihat timeline. Ini hanya timeline untuk, jadi timeline seminar proposal untuk 2021 ini bukan hanya untuk 2021 sebenarnya, untuk mahasiswa angkatan lain juga. Gitu. Jadi untuk pelaksanaan seminar proposal memang tidak di waktu pelaksanaan MBKM. Bagi yang MBKM ya, bisa di hari Sabtu, ya. Kita nanti lihat kesediaan penguji juga, atau bisa setelah kegiatan MBKM selesai. Gitu, Rian. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Nah, kalau tidak ada, ya sudah, berarti Bapak rasa ini bisa dipahami ya. Intinya begini, nanti kalau ada administrasi atau kendala dan sebagainya bisa menghubungi jurusan ya. Semoga informasi hari ini bisa memberikan ini ya, memberikan pemahaman kita bersama bahwa Anda diberikan kesempatan untuk melaksanakan skripsi
eh, apa namanya saat kegiatan MBKM juga berjalan, tapi dengan konsekuensi tadi ya yang sudah Bapak jelaskan. Nah, tentunya ini harus dipersiapkan dengan matang dan jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Jadi fokus pada kegiatan yang dekat dan semua itu pasti akan menghadapi yang namanya skripsi itu karena ada pasti ada waktunya. Cuman ada beberapa yang mungkin punya kesempatan lebih cepat, ya nggak apa-apa, silakan dipersilakan. Tapi ingat, mohon fokus dengan kegiatan yang terdekat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih. Ingat, administrasi tadi udah dijelaskan sama Bu Reni. Nanti kalau ada kendala bisa menghubungi jurusan. Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat ya mengikuti MBKM. Ya tadi mohon ikuti arahan-arahan yang Bapak sampaikan. Dan semoga pelaksanaan MBKM ini semuanya berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak rasa itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak akhiri. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.